Bener Tuan. Ini anak ayah si Pawas. Nah kalau yang ono no, si Aryo anaknya yang punya sumur. Oh iya, ayah ngerti. Ini kayaknya kondisinya sangat mendesak banget nih. Sampai-sampai anak-anak ke hutan buat nyari sumber air. Ayo coba bantu deh. Bapak dengan bapak siapa? Rufi. Salam. Porina, mana anak lo sepawas? Pak Umi, ngapain ngegas gitu datang-datang? Pak Umi mau ke puncak ngegas. Buruan panggilin tuh anak lo. Si Fawas belum pulang, dari pagi main. Wah. Bang, kayaknya bener nih anak kita si Aryo dibawa kabur sama si Pawas. Kok udah begitu? Ayah tadi lihat si Aryo sama si Fawas main. Bukan berarti Bang Fawas yang nyulik dong. Pokoknya Porina kudu bertanggung jawab. Lah, main bertanggung jawab aja, ayah aja kagak tahu duduk persoalannya. Kita lagi berdiri kagak duduk. Dia kocak, dia ngelawak. Jangan duduk sembarangan ya. Yang kagak boleh sembarangan itu buang sampah. Kalau nuduh mah boleh. Pak Umi, Bang Dava, bisa jadi si Aryo yang nyulik Fawas. Masa anak ayah si Aryo dadakan bisa nyeramain kita? Ini pasti ajaran si Pawas. Anak ayah bisa ngelawan sama orang tua. Seujun aja ya Bang Dava, Pak Umi. Ayah nggak pernah ya ngajarin anak ayah buat ngajarin temennya ngelawan orang tua. Udah Nyak, kita cari Aryo di tempat lain aja. Cari di pasar aja, takutnya ketuker sama Melar. Pokoknya nih ya, kalau sampai benar si Pawas yang ngebawa Aryo, lu tunggu pembalasan. Balasan surat, Cang Dava. Deh, anak kecil komentar aja. Harusnya tuh anak kecil belajar yang baik biar gede jadi pengusaha. Kagak susah kayak orang tuanya. Lagian anak orang miskin main sama anak orang kaya. Biar bisa dijajanin tuh. Astagfirullah, ini orang-orang mulutnya pada jahat banget ya. Kayak peran antagonis di TV. Sabarannya. Sabar jadi orang susah. Kita istirahat dulu ya. Biar kita duduk di situ aja yuk. Bang, ini bener Bang. Kita mau cari sumber air. Ya beneran lah, daripada kita di hutan jalan-jalan kagak ada tujuan. Ini kita cari sumber air kan? Iya Bang, tapi jalannya jauh banget nih. Makanya jangan makan semuanya. Ada pepatah bilang kayak gini. Jadikanlah makananmu itu obat untukmu. Seperti buah-buahan, sayuran. Jangan sampai obat menjadi makananmu. Ngerti nggak? Enggak. Sama aja dong jelasin. Ada dinosaurus ngumpet. Tadi ada jalan pulang kemana ya? Ke kanan apa ke kiri ya? Kita kesasar ya Bang. Ini kesasar lagi. Jalan, ayo deh kita cari jalan aja mending. Jalan hutan. Besok gue bangun jalan tol sini. Masalahnya gue kagak ada mobil, gak bisa lewat. Siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Abang udah balik dari kota. Lah, ini anak berdua nemu di mana, Bang? Ketemu di hutan. Abang lewat hutan. Iya. Mumpung masih siang, abang motong jalan aja biar cepet. Takutnya Pan ada apa-apa kalau lewat hutan. Ya ini buktinya gak apa-apa, sehat walafiat. Harusnya itu Abang dikawal. Bawa duit Pan di tas, sewa centeng buat perlindungan. Sebaik-baiknya perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, nih bocah berdua ngapain di hutan? Kami lagi cari sumber air. Sumber air? Di kampung kami itu airnya susah banget. Ada sih sumur punya babenya Aryo. Itu pun airnya dijual mahal banget. Oh gitu. Alhamdulillah ya Bang. Di rumah kita airnya kalau pernah kering. Jadi ente berdua masuk ke hutan cuma nyari sumber air? Pada haus kan ya? Ya Mpok, minta es buah dong. Mangga juga boleh. Katanya restoran.
Maaf ya, Po, kita air putih aja. Pakai jus buah tapi. Pakai nggak apa-apa. Sini bang, tasnya biar ayah yang bawa. Ah, sekalian siapin makan deh. Iya bang. Masuk masuk. Ayo, ayo. Apa sih? Duduk. Lu ngapa sih? Si Aryo udah balik belum? Belum bang, itu dia. Dibawa kemana si Aryo ya sama si Pawas? Udah, biarin. Aryo kan udah gede, apalagi dia anak laki-laki. Dia pasti bisa ngadepin orang jahat di luaran. Waduh, enteng banget cangkem abang. Si Aryo masih 5 tahun bang. Ntar kalau diculik dibawa ke luar negeri bagaimana tuh? Mana ada orang yang mau nyulik dia, makannya banyak bikin ngerugiin. Nggak boleh begitu bang. Ayah sebagai ibu nih, naluri kekhawatiran ayah tinggi bang. Tarik napas, tahan 6 jam, Ini nahan 6 jam nih, bisa ngilangin kepanikan bang. ngilangin nyawa. Sembarangan aja lu, sembarangan lu. Oh, ayah tahu nih, biar si Aryo sama si Lisa punya nyak baru kan. Omongan tuh doa. Siapa yang doain orang ayah lagi marah. Kenapa? Umi, dengeran katanya si Aryo hilang. Iya, dari pagi sampai wayah begini belum balik. Makanya jadi orang tuh jangan pelit, jangan suka nindas orang. Nah itu tuh akibatnya, syukurin. Oh, kirain mau bilang yang sabar ya po, abang. Ini malah nyukurin. Mulut tajam banget kayak kulit salak. Lagian anak sendiri aja bisa sampai kabur kayak gitu. Kagak tahan kali ya sama kelakuan orang tuanya yang koret kayak ubun-ubun. Anak ayah itu kagak kabur, apalagi hilang. Dia ini cuma kagak pulang-pulang, jadinya bikin khawatir. Ya udahlah Pak Umi, Bang Dapa, ikhlasin aja, yang sabar. Mungkin si Aryo udah lebih bahagia di luar sana. Taruh lagi kesusahan lo. Malah ngatain aja lo. Udah. Jangan gua buang. Gitu aja lu, udah jangan emosi mulu. Daripada Empo Umi sama Bang Dapa, orang lagi susah malah dimanfaatin. Masih untung ayah jualan air jadi lu pada bisa mandi. Yaudah, mudah-mudahan si Aryo nggak pulang-pulang. Mulutnya Tijen emang lebih jahat daripada ibu tiri. Ini rumahnya. Kagak ada nama jalannya. Ngagetin aja. Nyari apaan sih, Pak? Iya deh, sekalian mau nanya nih. Oh iya bang, apa bener nih alamat rumah Jalan Lenong, Gang Legenda? Iya betul. Bapak nyari siapa? Saya nyari Tuan Aden. Saya sendiri. Lah pak, emang dari tadi sendiri. Kalau sama saya jadi berdua, ya pan? Iya bener sih. Iya kan? Maksudnya ada apa nih? Jadi begini, Tuan Aden. Saya tadi dari kerajaan, bertemu dengan Raja Noval. Katanya saya suruh bertemu dengan Tuan Aden. Begitu katanya. Oh gitu. Aman deh tuh. Aman banget kayaknya sih. Kita masuk deh. Boleh kalau Ayo. gitu. Jadi ada gerangan apa nih? Sampai-sampai Raja Nopal ngutus Bapak kemari. Nih, Bapak beneran utusan dari kerajaan apa bukan nih? Soalnya muka-mukanya saya belum pernah lihat ya ada utusan yang kayak begini mukanya. Emang mukanya kenapa Tuan? Langka. Iya, jadi gini Tuan. Desa kami sedang mengalami kekeringan. Mandi susah, minum susah, mau beli air galon juga mahal. Pokoknya desa kami sedang mengalami kesulitan Tuan. Emangnya di sana kagak ada yang punya sumur? Semua orang punya sumur Tuan, tapi kering. Oh, jadi Bapak kesini meminta biaya untuk ngegali sumur lebih dalam lagi gitu? Sumur kami sudah pada dalam sekali Tuan. Sedalam apa? Sedalam kenangan yang tersimpan Tuan. Dia baper. Jadi gini Tuan, ada satu sumur yang airnya sangat banyak sekali dan bening banget Tuan. Bagus dong berarti. Itu bisa dipakai buat rame-rame. Nah, justru itu Tuan. Setiap kami meminta air, di sana tuh harus bayar dan harganya sangat mahal. Dulu. Ini kayaknya ceritanya sama dua anak yang ayah temuin di hutan. Pawas, Aryo. Mas, lu kok ada di mari? Main lu jauh banget. Oh iya, lu kenal Tuan Aden dari mana? Tadi Ayah kesasar di hutan, ketemu Tuan Ade tiba-tiba. Aduh Fawas, lu kok bawa si Aryo sih? Bisa berabe urusannya. Ayah yang ngajak Bang
Pawas ke hutan. Oh, jadi bapak nih babanya si Pawas? Iya bener tuan. Ini anak ayah si Pawas. Nah kalau yang ono si Aryo anaknya yang punya sumur. Oh, iya, Aing ngerti. Ini kayaknya kondisinya sangat mendesak banget nih. Sampai-sampai anak-anak ke hutan buat nyari sumber air. Ayo coba bantu deh. Bapak dengan bapak siapa? Rufi. Rumpi. Rempong maksudnya? Rufi. Rompi yang buat luaran baju tuh ya? Terah tuan dah. Ya kalau terserah saya sih mendingan bapak namanya Rufi aja gitu. Makasih tuan. Udah ngasih nama ayah Rufi. Dari tadi emang Rufi ya kan? Ayah jadi paham nih. Kenapa sampai Raja Nopal itu nyuruh bapak untuk datang ke sini? Berarti kondisi lu sangat mendesak tuh. Banget. Insya Allah dia ayah bantu ya. Nanti ayah coba ngomong ke tukang sumurnya. Siapa tahu tuh sumur mau dijual, ntar ayah beli buat warga di sono. Makasih ya Tuan Aden. Semoga Nya Babe mau ngejual sumurnya. Amin. Waalaikumsalam. Aryo, kamu kemana aja sih? Nyusahin ayah dicari-cari. Nya, Babe, Aryo udah pulang nih. Aryo, ya Allah. Anaknya. Aryo! Salah. Aryo! Untung lu pulang. Nya kira lu digondol sama wewe. Bang Rupi, apa yang maksud lu ngumpetin dan nyulik anak ayah sekarang dibawa begini? Jadi gini bang, sebenarnya ayah. Kamu? Kalian masuk ya. Kalian masuk. Yaudah, iya. Umi, Kamu ngapain lagi masih di sini? Emil, Apa ya, I miss you. Maaf, dari hati berbicara. Jadi, kalian saling kenal? Siapa dia? Dia tuh orang yang dulu tuh ngejar-ngejar aku. Ngapain dia kejar-kejar kamu? Kamu maling apa sampai dikejar-kejar sama dia? Maling hati angka selama ini ternyata banyak perubahan dari diri kamu ya. Kayak ada rona-rona kesengsaraan keto. Hei Aden, itu gak seperti yang kamu bayangkan. Aku udah bahagia kok. Dusta kamu. Oh my god. Udah, hey bro, calm down. Ya, udah. Ngapain sih? Jadi ini Gordon. Aden, mantan pacar kamu SMP pas SMA. Masa lalu kita masih lebih indah dibanding kehidupan kamu sekarang. Aku udah bahagia ya hidup sama Dava. Kertas karbon. Kamu nggak bisa bedain orang sama orang? Aduh, kenapa jadi drama gini sih? Kuila, balik lagi. Katanya Tuan Aden mau kerja sama. Gimana sih ah? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Ayo kita balik lagi. Boleh saya duduk sama Umi? Jadi lu nggak bisa dapetin Umi, lu culik anak gue, ha? Boleh saya duduk dulu? Silakan. Lu duduk aja kok repot banget kayaknya dia. Hah? Emosi. Jadi gini Bang Dapa. Saya dengar Bang Dapa itu punya sumur yang airnya berlimpah. Iya bener. Terus kenapa? Ayah mau beli Airnya? sumurnya. Oh, itu kagak dijual. Ayah mau beli berapapun harganya. Gas, kamu kaya banget ya sampai mau beli sumur aku. Aku nggak kaya sih. Tapi kalau misalnya kampung ini tanahnya mau dijual, ya mampu lah aku belinya. Oh my god, tuh kampung dibeli. Orang songong, berapapun gak bakal mau jual. Saya akan bayar 100 keping emas untuk sumur itu. Udah Tuan Dapa, 100 keping. Itu banyak banget, 0,2. Sini bang. Udah terima aja bang, tapi jangan kasih semua tuh sumurnya. Maksudnya? Jadi separuh-separuh gitu. Jadi anggap aja Bang Aden itu ngebeli saham sumur kita. Jadi dia bisa ngambil air itu di setiap tanggal ganjil, kita di tanggal genap. Begitu kan lumayan. Untung kita dapat duitnya dia. Terus kita masih bisa jualan air di tanggal genap gimana? Oke. Awas, muka lu gak enak. Kasih kucing. Gimana? Oke kalau begitu, 1000 keping. Boleh, saya bayar. Serius lu mau bayar 1000 keping? Saya bayar. Pembagiannya gimana nih urusannya? Jadi begini,
di tanggal yang ganjil, lu boleh tuh ngambil air sebanyak-banyaknya dari sumur. Tapi di tanggal yang genap, ayah juga boleh ngambil air sebanyak-banyaknya juga dari sumur. Gimana? Deal. Duitnya nanti sore saya anterin. Kayak Matanya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau gak apa-apa sini serengkat lagi. 2 kali pengulangan. Ayo balik. Ayo. Adil. Iya. Hati ya. Apa lu? Bener-bener hebat tuh mantan kamu. Pasti kamu nyesel nikah sama aku. Ya. Mulai lagi cemburunya. Hah? You think you flower? 1000 keping. Aku kaya. Untungnya Bang Dapa mau jual sumurnya ke Tuan Aden. Asik, kita nggak kekurangan air lagi. Ya, gak mandi bola lagi dong. Alhamdulillah dong, akhirnya Tuan Aden bisa beli sumur. Semua karena Allah. Yang udah ngizinin Aye buat beli setengah saham dari sumurnya Bang Dapa. Tapi Tuan Aden, selanjutnya apa Tuan Aden akan seperti Bang Dapa memanfaatkan sumur? Iya Bang, terus kita harus bayar setengahnya juga gitu. Kalau Aye jual juga tuh air, apa bedanya Aye sama Bang Dapa? Lah terus? Aye kagak mau nyusahin warga Bang Rupi, Porina. Warga udah banyak masalahnya, masa Aye mau nambahin lagi? Alhamdulillah dah kalau begitu. Kalaupun Tuan Aden mau jual, paling setengah harga. Aye kagak mau jual tuh air. Mau dipakai sendiri, warga kagak boleh minta. Lah itu malah lebih jahat lagi. Kagak mungkin. Justru juragan Aden ini baik banget. Buktinya pas Ae dikejar sama dinosaurus sama si Aryo tuh, Ae ditolongin sama Tuan Aden. Gak usah gitu. Jadi, Bang Rupi, Porina, bilangin deh tuh ke warga. Pas tanggal ganjil, ambil deh tuh air sebanyak-banyaknya, ya. Biar pas besoknya, pas tanggal genap, gak usah beli lagi sama Bang Dapa. Oh iya, ada ganjil genepnya, udah kayak peraturan kendaraan ya Bang. Emang udah begitu peraturannya, Porina, Bang Rupi. Jadi pas tanggal ganjil, itu hak Aye. Mau digimanain tuh air, itu terserah Aye. Pas tanggal genap, baru deh tuh terserah Bang Dapa mau digimanain deh tuh air. Aden, lo kan yang di sumurnya si Bang Dapa. Iya? Emang kenapa? Jangan so alim deh lo, pakai bantu-bantu segala. Ya nggak apa-apa dong, Aye kan kaya. Nggak masalah bantu-bantu warga. Udah Tuan Bawa nggak usah ribut. Lagian terserah Tuan Aden dong. Tuan Aden yang beli sumur terserah dia mau bagiin apa kagak. Siapa sih lo? Dari tadi kurang ajar banget ngelewain gue terus. Jangan ngeledek babe Ae ya. Coba yuk, masuk aja ya. Aden, asal lo tahu ya, sebagai kakak gue nggak ikhlas kalau air sumur itu lo sedekahin. Bowi, Bowo, kenapa lu kagak ikhlas? ngeden. Aden, emang gue cheerleaders ngedance. Lo beli air sumur itu kan pakai duit warisan. Berarti masih ada jatah gue kan? Aduh, Aye jadi runyem nih Tuan Aden. Aye harus bilangin kagak nih sama warga. Kalau ngambil air di Abang Aden itu gratis. Kasih tahu aja. Aye tanggung jawab. Lo lihat deh. Tunggu perhitungan dari gue. Apa lo perhitungan? Orang administrasi lo? Hah? Selin banget. Bye-bye. Wih, enak banget ya. Airnya sekarang jadi gratis. Bang Aden sama Potiara baik banget. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya, Po. Amin. Ambil deh tuh sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, makasih juga buat Bang Rufi yang udah mau ngelobi Tuan Aden. Iya sama-sama Pak Romlah. Pak Romlah maksudnya.
pada ngambilin air banyak banget. Bisa-bisa besok kagak ada yang beli air. Alamat dah, bisa bangkrut nih usahanya, Babe. Dek, turun aja. Oh iya. Kita yang disuruh sabar ya. Aduh, pada poya-poya nih ngambilin air. Mumpung gratis kagak apa-apa. Silakan. Kalau dibiarin ngambil sesukanya bisa kering tuh sumur. Pas besok giliran air udah kehabisan. Insya Allah kagak. Ini pan sumur ajaib. Airnya kagak bakal kering. Ada PDAM kali ya di bawahnya. Iya, sejadi tuh. Makasih ya Pot Tiara. Ayo udah bisa mandiin kucing sama nyiram tanaman. Anak-anak juga udah pada bersih sama wangi. Ambil aja sebanyak-banyaknya. Bilangin sama warga begitu. Jangka waktunya cuman sampai jam 12. Kalau lewat dari jam 12, jadi punyanya Po Umi dan Bang Dapa lagi. Tapi kalau lusa, aman deh tuh. Punya aneh lagi deh tuh. Ambil deh tuh, ya. Bang, Beneran aja lu. Kenapa sih lu lagi panik? Ini orang. Kenapa sih? Kenapa? Gawat banget, Bang. Gawat kenapa? Ente lihat deh di sumur kita. Ya ampun, Bang, rame banget orang. Ya elah gitu doang, biarin aja sih ah. Kalau besok kagak pada beli air kita bagaimana? Rugi bandar, Bang. Duit kita masih 1000 keping dipakai buat makan 10 tahun gak bakal habis. Bang, duit juga kalau diambilin mulu cepet habisnya. Duit kita kagak bakal habis kalau kita kagak pakai. Nah, emang begitu, Pan. Jangan dipikirin nanti lu lama-lama bisa stres. Sekarang aja udah stres. Nih, ayo Lisa, kita masuk ke kamar, kita cari-carian kutu. Oke. Cepet. Elap nih. Iya. Tanda-tanda nih. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kita bangkrut. Udah, kita tungguin aja. Kalau sampai sejam lagi belum ada pelanggan yang datang, kita balik. Nah, ini pelanggan. Go. Po Eka sama Po Arin nih kagak beli air ini. kagak Po, masih banyak persediaan di rumah. Bisa sampai 4 kali sehari mandi. Pok, kita lagi ngadain promo nih. Beli 1 ember gratis 1 ember. Iya, ada voucher juga tahu kalau beli 10 ember bisa dapet selfie sama aku sambil dinner makan mie ayam keker. Gimana? Aduh Po, tawarannya kagak menarik. Selagi ada yang gratis, kenapa harus bayar? Isi. Ngakunya persediaan airnya banyak. Pok Eka kelihatannya kayak orang nggak mandi. Emang enak lo usaha lo terancam bungkrut. Bangkrut. Wah, terima kasih dilempeng. Saudara si Sarden nih. Den. Apa sih? Lu seneng banget kayaknya ngeliat di dagangan ayah sepi. Ayah juga kesel tuh sama adek ayah si Aden. Masa duit warisan dibeliin sumur? Maksudnya? Babe ayah kan ngasih warisan ke ayah sama si Aden. Dibagi 2 nih. Dijual tuh warisan buat beli sumur. Ayah kesel banget. Malah digratisin tuh sumur. Maksud ayah kan nih dikasih dulu ke ayah. Malah didulun ke orang. Itu usaha karaoke sama gerobak dangdut lu aman deh tuh. Aman deh tuh ya. Maksudnya dia harus bagiin ke ayah duitnya. Malah dibeliin sumur. Sekarang dia makin rezeki ayah juga nih dengan cara ngegratisin air sumur. Kalau Anda berdua sakit hati, mari bergabung di KSHSA. Apaan tuh? Kelompok sakit hati sama Aden. Sini. Ayah kasih tahu gimana caranya bikin kapok dan menjarain si Aden itu. Gimana tuh? Sontok lu. Kaget aja. Yaudah, ayo ke rumah ayah aja sekarang. Ayo. Wah, rapi banget. Mau kemana? Mau main ke rumah Pawas. Ngapain main sama dia? Emang kenapa? Nggak boleh? Iya, nggak boleh. Terserah ayah dong main sama siapa. Kan udah dilarang namanya Babe. Aryo nggak mau kayak Polisa. Milih-milih teman. Sekarang nggak punya teman. Ayah milih teman supaya nggak ada teman yang toksik. Pok, berteman sama siapa aja. Yang penting baik. Yang paling penting itu kaya, Aryo. Miskin sama kaya sama, Pok. Jangan sombong, Pok. Ini kenapa jadi nasihatin Empok sih? Nanti kita perlu kok bantuan orang lain. Ayah nggak butuh ya bantuan orang miskin. Terserah Empok deh. Ayah mau pergi dulu. Bye. Biar aja ntar dikurung namanya. Rufe! Iya. Terus cuci pakai
tanah nih. Bang Dapa, tumben nih orang kaya mau main ke rumah yang orang belum kaya-kaya banget. Belum kaya banget. Susah. Rufi mana? Ada. Dia tuh tipes. Aduh, pucet dong. Ada apa Bang Dapa? Mohon maaf dari WC. WC aja jauh, naik ojek 2 kali. Sekarang juga lu panggilin tuh si Aden yang kemarin beli setengah sumur gue. Ya Bang, ke rumahnya lah, masa ke rumah kita sih Ya lu aja, lu kan perantaranya. Lu yang bawa dia ke rumah Aye. Emang ada apaan sih Bang? Teriak-teriak mulu kayak orang-orang lagi petir. Pokoknya Aye mau jual semua sumur Aye. Wah, dijual. Abang kehabisan duit ya? Sembarangan menghina orang paling kaya di desa ini. Jangan sampai suami lu nih belangkonnya beli sama pala-palanya. Jangan Bang, cuma atuh doang. Bener, kalau ini pasar gembrong aja kalau bisa. Bang, emang mau dijual berapa sumurnya? 2 kali lipat. Ini dong. Orang kaya 2 kali lipat. Pokoknya nanti biayanya langsung aja ditransfer biar Aye gampang belanja online. Oke, 2 kali lipat. Ini udah miskin salah lagi.